Shalom Bapak Saudara. Boleh sampai lambaikan tangan tinggi-tinggi. Shalom. Haleluya. Firman Tuhan mencatat seperti ini. Sewaktu Daud membawa tabut Tuhan dari rumah Obed Edom ke kota Daud, setiap 6 langkah Daud memberikan korban. 1 lembu dan 1 anak lembu. Dan sewaktu dia memberikan korban, dia menari untuk Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas Daud. Daud itu seorang raja, sangat tinggi jabatannya, tetapi dia merendahkan hatinya untuk Allahnya. Bapak Saudara, untuk sebuah ibadah dibutuhkan hati seperti Daud. Kita mungkin seseorang, tetapi di hadapan Tuhan kita semua sama. Oleh karena itu datang dengan bawa persembahan yang terbaik. Persembahan yang dikhususkan untuk Tuhan. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Satu persembahan yang menjadi dupa yang harum. Saya percaya hari ini waktu Bapak Saudara sudah ada di tempat ini, mempersiapkan satu korban yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Oleh karena itu siapkan hati yang sebaik-baiknya dalam ibadah. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Boleh kasih tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Mari lebih sungguh-sungguh lagi tepuk tangannya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami menghormati-Mu di tempat ini. Berkarya dan ajaib di tempat ini. Biar mujizat-Mu nyata. Dan kami menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Bertata atas setiap pujian kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus dengan iman. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Setiap kami. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu.
namamu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu dan menyembah-Mu, Raja segala. Ku tinggikan mari besarkan, kami tinggikan nama. Engkau layak, Engkau layak ya Tuhan. Sebab kami Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, segala puji, segala hormat pengagumkan padamu. Haleluya, 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 haleluya.
For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sing out, you God is great. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. With one voice now. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. For you are great. Miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. Come everyone in this church, sing out His name. He's great. For you are great. You do miracles so great. So great, Lord. Amen. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one Suara-suara yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sungguh Engkau besar, ajaib dan mulia Tuhan. Layak dipuji, disembah selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang beribadah hari ini, bersama-sama kita mendeklarasikan janji firman Tuhan di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. syukur, sebab Engkau teramat baik bagi setiap kami, jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Sama-sama sorakan haleluya.
bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sungguh Engkau Tuhan yang terhebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama nyatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah hentinya Engkau menyayangi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami mengasihi-Mu. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Kami rasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no others. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, singing your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, singing your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Mari sama-sama angkat tanganmu dan nyatakan. All my life you have been. Kami rasakan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami saksikan kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. With every breath that I am, oh, I will sing of the goodness, sing your goodness.
Shalom semuanya. Saya percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan ya. Untuk GBI PRJ CK7, terima kasih Tuhan Yesus baik. Kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Kalau sampai hari ini kami masih boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Ya Allah kami, ya Bapak kami, ya Roh Kudus kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada pesan-Mu. Urapi setiap kami, berikan hati seorang murid, telinga seorang murid, dan juga fokus seorang murid. Sehingga apapun yang kami dengar, boleh kami renungkan, kami cernakan, kami praktekkan dalam hidup kami. Secara pribadi Bapak, hamba juga sama, kami sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih Bapak, semua karena kasih anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mungkin selama ini agak kontroversial karena kita pikir masa sih, tapi memang ini adalah fakta Alkitab. Menurut kita, apakah Yesus yang sangat kita cintai itu pernah mengalami pergumulan yang berat? Pasti kita bilang, pernah Bu Indri di Getsemani. Waktu itu dikatakan seperti keringatnya seperti darah. Bahkan dikatakan seperti mau mati rasanya. Betul ya. Itu waktu dia sebelum dia disalibkan. Tapi hari-hari ini ada pergumulan-pergumulan Yesus yang kelihatannya mungkin kita kurang perhatikan. Tapi ternyata ini sangat-sangat juga menjadi beban berat bagi Yesus. Nah kita akan lihat ya. Dari mana kita bisa tahu ada pergumulan Tuhan Bu Indri? Jelas karena kita peka. Karena kita intim dengan dia, karena kita sensitif dengan apa maunya Tuhan. Dan ini sangat penting di akhir zaman. Karena kalau di akhir zaman ini engkau dan saya tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi kesedihan Tuhan, apa yang menjadi pergumulan Tuhan. Kira-kira bisa gak kita melakukan kehendak Tuhan? Gak bisa. Karena itu mari hari-hari ini ayo tingkatkan kepekaan kita. Kita bilang Tuhan, aku mau tahu Bapak apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi keinginanmu dalam hidupku, apa yang menjadi pergumulanmu. Jangan sampai ternyata kita adalah orang-orang yang menjadi beban bagi Tuhan. Nah kita akan lihat di tempat ini ya. Kalau kita lihat contoh-contoh di Alkitab. Kenapa pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan mereka bisa melakukan kehendak Tuhan secara luar biasa. Seperti Nuh membangun bahtera. Karena apa? Karena dia tahu itu yang menjadi kehendak Tuhan untuk menyelamatkan bangsa. Betul? Demikian juga Daud. Kenapa dia gak langsung menjadi raja pada saat Saul mati? Padahal itu kesempatan dia untuk kudeta. Betul? Tapi dia tunggu sampai Tuhan berkata pergi ke Hebron. Baru dia berangkat dan menjadi raja. Intinya kalau kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan, bahkan sampai pergumulan Tuhan, ini yang membuat kita bisa sampai finishing well. Nah kita akan melihat satu kisah yang cukup terkenal ya. Kita lihat yuk dalam Matius ya. Matius 16 ayat 7 ya. Ini kisah terkenal ya. Bahkan mungkin kita bilang kok bisa ya, kenapa ya? Di mana ayatnya? Matius 16 ayat 7. Waktu itu ada seorang perempuan datang kepada Yesus dan dia dikatakan mengurapi Tuhan dengan minyak wangi, betul? Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu diserahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan ya. Nah ayat 13 perhatikan ini yang luar biasa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut untuk mengingat dia. Wow, ini gak main-main. Bayangkan Tuhan bilang dimanapun Injil diberitakan, nama perempuan ini harus dicatat di seluruh dunia. Ada apa dengan perempuan ini? Who is she? Apakah dia seorang pendeta besar? Apakah dia pengusaha besar? Apakah dia orang yang sangat selebritis terkenal? No, sama sekali tidak. Dia bahkan namanya gak dicatat dalam Alkitab ya. Tapi perbuatannya dicatat. Memang apa yang dia lakukan Bu Indri? Apa dia bangun gereja? Apa dia bikin KKR besar? No. Dia dikatakan memberkati, mengurapi Yesus pada saat sebelum Yesus disalibkan. Perhatikan. Ayat ke-13, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tadi dibilangnya di mana saja Injil diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut mengingat dia. Memang apa yang dilakukannya? Ayat 10, perhatikan. Waktu itu murid-murid pada komplain. Mereka berkata, ngapain meminyaki dengan minyak wangi mahal? Pemborosan. Seringkali waktu kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi agenda Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, banyak komentar kanan kiri depan belakang. Seperti Nuh waktu bangun bahtera. Orang bilang orang gila. Ngapain bangun bahtera di atas puncak bukit? Orang gak ada angin, gak ada hujan. Seperti Daud waktu dia tidak mau mengusik seorang Saul. Padahal ada kesempatan untuk membunuh 2 kali. Tapi dia bilang aku tidak mau mengusik orang pilihan Tuhan. Orang bilang sok suci, sok kudus. Itu mungkin kata-kata akan keluar.
kepada kita waktu kita mau melakukan agenda Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Seperti yang perempuan ini lakukan. Mereka komplain, murid-murid bilang ngapain seperti pemborosan. Nah perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat orang banyak komplain kepada dia. Coba kita lihat. Ayat ke-8 dan 9. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan pada orang-orang miskin. Seringkali komentar-komentar kanan, kiri, depan, belakang membuat kita mulai bingung. Ini betul nggak ya maunya Tuhan? Ini betul nggak kehendak Tuhan? Kenapa orang nggak setuju dengan apa yang saya lakukan? Hati-hati, kita bukan hidup dari penilaian manusia, tapi dari penilaian Tuhan. Perhatikan, Yesus langsung intercept waktu orang-orang mulai komplain tentang wanita ini. Perhatikan ayat ke-12 dikatakan begini. Sebab dengan mencurahkan minyak ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Wanita ini sangat peka dengan apa maunya Yesus. Padahal Tuhan gak bilang apa-apa. Tapi dia sangat peka, yang dibutuhkan Yesus pada saat itu adalah apa? Diurapi dengan minyak ya. Itu yang diinginkan oleh Yesus. Dia gak ngomong sama siapapun, tapi karena hubungan wanita ini sangat dekat dengan Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi keinginan daripada Yesus. Dan ini yang dibutuhkan di akhir zaman ini. Waktu kita hidup dengan mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa, tahu tentang rumah tangga kita, Tuhan mau apa dalam rumah tanggaku, dalam usahaku, dalam pekerjaanku, dalam bisnisku, dalam karirku, bahkan dalam hidupku Tuhan. Tuhan apa yang kau inginkan? Waktu kita tahu itu akan berbeda. Kita akan melangkah seperti maunya Tuhan. Mungkin kanan kiri akan banyak komentar dengan berkata sok kudus, sok suci, sok radikal, sok militan. Gak ada urusan karena kita hidup dari Dia, bukan dari pendapat manusia. Nah itu dikatakan tadi. Nah kita akan lihat sekarang. Ada 7 kerinduan Yesus. Ada 7 pergumulan Yesus yang sampai hari ini belum dilakukan oleh banyak orang Kristen. Hari ini kita koreksi. Mungkin kita salah satu yang membuat Tuhan sangat terbeban. Menjadi pergumulan Tuhan. Karena ternyata tidak jadi jaminan engkau dan saya bisa ada di gereja. Kita bisa pelayanan. Tapi kalau masih kita melakukan hal yang 7 ini membuat Tuhan sangat sedih. Membuat Yesus bilang, kenapa anakku? Yang pertama adalah apa? Ayo kita lihat. Kita tahu kisah tentang 10 orang kusta, betul? 10 orang kusta ini bicara tentang apa? Orang yang tidak punya pengharapan. Mungkin itu mewakili kita di tempat ini. Karena mungkin rumah tangga kita hancur. Ekonomi kita dalam keadaan kolaps. Anak kita berontak, pasangan kita juga nggak setia, sakit penyakit kita nggak sembuh, bahkan divonis oleh dokter. Intinya 10 kusta ini bicara tentang orang yang no hope. Karena orang kusta zaman dulu itu tidak seperti sekarang. Mereka terisolir, tidak bisa ketemu dengan siapa-siapa, bahkan sampai matinya pun mungkin mereka tidak bisa bertemu dengan keluarga. Artinya tidak ada future, tidak ada pengharapan. Itulah kita sebelum kita ketemu dengan Yesus. Nah tapi akhirnya mereka panggil Yesus dan akhirnya mereka sembuh, betul? Pertanyaan, apa yang mereka lakukan sudah mereka sembuh? Sama dengan kita, waktu kita dipulihkan, waktu kita disembuhkan, waktu kita sudah mengalami perkara besar dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan sebagai respon pada Tuhan? Perhatikan ayat ke 15-17. Buka Lukas 17 ayat 15 sampai dengan 17. Seorang dari mereka, perhatikan, seorang dari yang 10 orang tadi ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dan suara nyaring, lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur padanya. Orang itu adalah orang Samaria. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah templakan bagi setiap kita. Bayangkan 10 orang yang tidak ada harapan disembuhkan. Mungkin itu adalah kita, disembuhkan, dipulihkan, ditolong Tuhan ekonomi ya. Tapi waktu kita mengalami pemulihan, where are we? Di mana kita? Karena hanya satu yang tahu diri, hanya satu yang kembali pada Tuhan dengan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sangat-sangat baik. Ini fakta dan perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Perhatikan ayat ke-7-nya. Dikatakan bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ini pergumulan Yesus yang pertama. Tuhan sangat sedih. Semua kita sudah menikmati. Hari ini pandemi sudah hampir 2 tahun. Kita sampai sehat hari ini. Kenapa gak bisa berkata, Tuhan terima kasih Engkau luar biasa. Pagi-pagi bangun, apa yang kita lakukan? Mengucap syukur pada Tuhan atau mulai hitung utangku begini. Rumah saya kontrak habis atau anak-anak kenapa bermasalah. Yang ada kita pikirkan langsung masalah. Bukan mengucap syukur pada Tuhan. Makanya Yesus sangat sedih. Di mana yang 9 orang tadi? Apalagi yang 9 itu adalah orang Israel. Kita
pengikut Yesus, ada ibadah, ada pelayanan, tapi mulut kita lebih banyak mengeluh, menuntut, menyalahkan, membanding-bandingkan daripada mengucap syukur. Yesus sangat sedih. Kenapa bilang? Karena di balik ucapan syukur, Lazarus yang mati 4 hari berbau busuk itu bisa dibangkitkan. Apapun masalahmu pada saat ini, waktu engkau bisa mensyukuri apapun keberadaanmu, di sana Tuhan gak tahan untuk tidak membela hidup kita. Tuhan suka dengan ucapan syukur. Makanya Paulus berkata, tetaplah mengucap syukur karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Permintaan Yesus gak banyak, permintaan Bapa di surga gak banyak. Dia gak minta harta kita, gak minta rumah kita, gak minta ini dan itu. Hanya cuman thank you Lord, terima kasih Tuhan. Kok susah? Gak pakai dana, gak pakai biaya, gak pakai effort. Hanya pakai hati yang betul-betul mengasihi Tuhan, berkata, terima kasih Tuhan, apapun keberadaanku saat ini, aku tetap berkata engkau sangat amat baik. Itu yang namanya memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan karena hanya engkau waktu menyembah worship saja. Bukan karena engkau waktu beribadah saja. Tapi waktu kita bisa bersyukur untuk apapun keberadaan kita. Itu yang dikatakan memuliakan Tuhan. Waktu kita suka memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur, inilah penginjilan yang paling efektif. Kenapa saya berani berkata begitu? Yuk kita buka Kisah 2:47 supaya kita lihat kapan orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan seorang. Apa karena pakai kalung salib berlian seperti ini? Apa karena kita ke Israel berendam di sungai Yordan sampai keriting kuku kita saja? No. Coba kita lihat Kisah 2:47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kapan orang mencari Yesus? Kapan orang bilang siapa Allah yang disembah? Waktu orang melihat ini orang luar biasa, masalahnya begitu banyak, tantangannya banyak, tapi tetap berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi saya, Tuhan pasti tolong hidup saya. Itu orang yang mengucap syukur. Dan dikatakan apa yang terjadi? Jemaat mula-mula pertambahannya luar biasa, signifikan. Bukan karena KKR besar, bukan karena pendeta besar khotbah yang khotbahnya luar biasa. No, tapi untuk orang melihat kok beda orang ini. Di tengah masalahnya, di tengah persoalan hidupnya, dia tetap masih bisa bilang thank you Lord. Ini yang membuat Tuhan sangat sedih. Perhatikan kehancuran daripada bangsa Israel. Bukan hanya karena mereka penyembahan berhala. Mereka hanya menuntut dan mereka hanya mengeluh, komplain, membanding-bandingkan. Enakan di Mesir dulu daripada aku sekarang. Sering kali kita seperti itu. Mendingan dulu sebelum pelayanan Bu Indri, hidup saya lebih enak. Mendingan dulu sebelum ikut Tuhan Bu Indri, hidup saya lebih enak. Waktu kita seperti ini, kita membuat Tuhan sedih. Yesus berkata, kok gak bisa kau mengucap syukur? Pada kurang apa kuberikan padamu? Semua kuberikan padamu, bahkan nyawaku pun kuberikan kepadamu. Ini beban Tuhan yang pertama. Hari-hari ini mari, waktu engkau masih suka membanding-bandingkan, katakan ampuni aku Tuhan. Waktu anak saya ada di Australia, itu terus terang kehidupan kami bukan mudah ya. Mengirim anak sekolah S2 di Australia dengan kami tidak punya uang. Karena usaha kami baru dibakar. Ya, dan kedua, kami tinggalkan Medan, meninggalkan semua warisan karena daripada ribut, kami pindah ke Bandung. Waktu anak saya mau ambil S2, kami nggak punya uang, hanya punya 50 juta untuk sekolah di sana. Kira-kira bisa nggak untuk sekolah di Australia 2 tahun hanya 50 juta? It's impossible, betul. Tapi waktu saya hanya bilang, Tuhan, aku hanya mempercayakan anakku padamu. Anak saya selama setahun itu tinggal di tempat temannya di ruang tamu tidur. Jadi setiap pagi dia harus bangun tempat tidur. Dia punya kursi sofanya harus diperbaikin, harus ditutup lagi rapi, dan dia pergi kerja. Dia kerja di 2 tempat sambil sekolah, di FedEx dan di ANZ. Jadi bayangkan setiap malam dia pakai Vespa butut dengan dia pakai koran di sini karena dia punya asma. Kalau kena angin malam takut asmanya kumat. Itulah yang kami alami. Dan bukan hanya itu saja. Dia kalau makan juga sometimes itu dia pesan makan 1 porsi. Kurang lebih 12 osi, 15 osi. Itu untuk 3 kali makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Padahal kalau melihat siapa anak saya, siapa saya, keluarga yang cukup dikenal di Medan. Tapi Tuhan izinkan waktu engkau di titik nadir masih gak bisa mengucap syukur. Anak saya bilang begini kepada saya, Mama, ponakan saya kebetulan ada di sana juga. Dengan kondisi yang total berbeda. Rumah di daerah Turek dan juga mobil bagus. Dan juga dalam keadaan bisa bolak-balik ke Indonesia. Karena mereka sangat-sangat memiliki banyak dana. Dia bilang, Mama kok beda? Kan sumbernya satu. Tapi kok bisa beda kita Mama? Saya bilang, ucap syukur sayang. Walaupun kita dalam keadaan seperti ini, engkau masih punya tangan 2 untuk bisa bekerja. Punya kaki 2 untuk bisa bergerak. Dan itu saya katakan pada anak-anak saya. Dan lihat hasil daripada ucapan syukur. Sekarang dia boleh berhasil. Hari-hari ini wariskan anak-anak kita belajar bersyukur dalam segala hal. Karena waktu kita hanya mengeluh, komplain, itu akan transfer kepada keturunan kita. That's number 1 ya.
Yang kedua, mari kita lihat yang kedua, apa beban Tuhan yang kedua? Ayo kita lihat di sini. Dikatakan Matius 9 ayat 36 sampai dengan 38. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-murid, tuaian memang banyak tapi pengerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pengerja-pengerja untuk tuaian itu. Kalau kita baca sepintas kita pikir oh Yesus berarti butuh singer, WL, pengkhotbah seperti Ibu Indri. Apakah itu? No. Tuhan bukan mencari sekedar pengerja yang punya talenta, yang punya karunia. Tapi orang-orang yang punya ketulusan hati. Karena di akhir zaman ini banyak yang orang tidak tulus lagi. Makanya sampai Yesus berkata apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kenapa lambang ketulusan merpati? Kenapa bukan Ibu Indri? Kenapa bukan hamba Tuhan? Kenapa bukan kita? Karena banyak orang Kristen enggak tulus lagi. Termasuk saya juga koreksi diri. Tuhan, apakah aku sudah tulus di matamu? Jangan kita yang bilang tulus, Tuhan yang menilai apakah kita tulus. Dari mana ketahuan? Tidak pandang muka. Waktu kita masih pandang muka, pandang keadaan, pandang sikon, ikut Tuhan karena ada kepentingan, itu gak tulus. Ikut Tuhan karena mencari berkat, itu gak tulus. Harusnya kita ikut Tuhan karena kita mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, gak usah pun kita minta, Tuhan akan berikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Siapa contohnya yang gak tulus? Kita tahu Bartimeus, betul? Dalam kisah dikatakan ada Bartimeus seorang pengemis buta. Dia memang sembuh, tapi ada satu cerita yang membuat saya itu tertemplak. Dikatakan banyak orang menegur dia, bahkan mengusir Bartimeus. Pertanyaan, kenapa diusir? Jawaban sederhana, karena dia pengemis buta. Coba kalau dia mungkin orang kaya, mungkin gak diusir, betul? Sering kali kadang-kala kita dalam melayani Tuhan juga. Kita ngeliat-liat orang, kita lihat orang kaya baru kita sangat ramah. Waktu orangnya biasa, bahkan mungkin sangat sederhana. Masih gak kita bisa berikan yang terbaik? Waktu kita pandang muka, kita tidak tulus. Makanya Yesus berkata, Bapa, berikan pengerja-pengerja yang tulus di akhir zaman ini. Tuhan gak cari pengerja yang pintar. Tuhan gak cari pengerja yang expert. Tuhan gak mencari pengerja yang luar biasa khotbahnya. No! Tapi ketulusan hati itu sangat-sangat Tuhan rindukan. Ingat seorang Gehasi. Dia adalah abdi daripada Elisa. Nah waktu Naaman, panglima yang kaya itu sembuh. Dia mau kasih berkat kepada Elisa. Elisa menolak. Tapi apa yang terjadi? Gehasi kejar Elisa bukan karena untuk jiwa, tapi karena mencari berkat. Sering kali kita datang kepada orang karena mencari berkat. Datang kepada Tuhan karena mencari berkat. Waktu keluarga kita, suami kita, pasangan kita dalam keadaan down ekonomi, masih gak sebagai istri kita masih bisa berikan yang terbaik. Karena waktu kita hanya tergantung sikon, kita kurang tulus. Dan Tuhan bilang, kenapa engkau tidak tulus? Bapa, berikanlah pengerja-pengerja yang tulus di akhir zaman ini. Hanya pengerja yang tulus yang akan bisa membawa banyak jiwa kepada Yesus. Itu yang kedua, ya. Jadi hari-hari ini, ya, Tuhan mencari orang-orang yang tulus, yang peduli, yang pakai hati, bukan hanya sekedar melayanin, ya. Saya mau tanya, apa ini bapak-bapak, ibu-ibu? Ya. Apa ini? Kita mungkin bilang ini adalah sedotan. Dari mana tahu sedotan? Kalau menurut saya ini hanya cuman plastik yang bolong tengahnya, betul? Kapan ini jadi sedotan? Waktu saya pakai di sini dan saya akan minum jadi sedotan. Tapi kalau dia nggak dipakai untuk di sini, saya letakkan hanya di meja. Orang nggak tahu ini sedotan. Bisa nggak saya pakai ini hanya untuk korek kuping atau mungkin untuk korek hidung? Sangat bisa. Kenapa bisa seperti ini? Karena dia hanya cuman plastik. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah kita bilang kita sebagai pengikut Yesus kalau kita tidak punya ketulusan. Di akhir zaman ini Tuhan mencari orang-orang yang punya hati, yang punya kasih, bukan hanya sekedar quote unquote dengan talenta yang hebat. Makanya waktu saya menyiapkan firman ini, saya juga koreksi diri, Tuhan, apa aku melayani Engkau di tempat ini karena ada kepentingan? Apa karena amplop? Apa karena popularitas? Atau karena apapun? Waktu kita nggak tulus, minta ampun sama Tuhan, karena itu adalah beban Tuhan yang kedua. Jarang ditemukannya orang yang tulus di akhir zaman sampai dia melambangkan burung merpati sebagai lambang ketulusan. Ini harusnya menemplak kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat apa pergumulan Tuhan yang ketiga. Ya supaya di tempat ini kita sama-sama koreksi. Kita buka Matius 8 ayat 8 dan 10.
Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, waktu itu ada perwira Kapernaum datang kepada Yesus. Aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Setelah mendengar hal itu, heranlah ia ayat 10 dan berkata pada mereka yang mengikutinya, aku berkata padamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini pergumulan Yesus yang ketiga. Kenapa? Memang kita ada di gereja, kita ada pelayanan, tapi gak ada lagi faith, gak ada iman kepada Yesus. Yang ada kita hanya punya iman kepada apa yang kita lihat, makanya kita mulai gampang goncang. Padahal kata Tuhan, waktu engkau mendua hati, kita tidak mendapat apa-apa. Hati-hati, tanpa iman kita tidak akan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya Bu Indri dengan kondisi yang sudah hancur-hancuran seperti ini? Bagaimana saya mau punya iman? Makanya punya komunitas. Ini yang selalu saya ingatkan. Kita perlu punya komunitas yang saling menguatkan, saling mendoakan, saling membangun. Karena waktu kita seorang diri, iman kita goncang, kita akan tenggelam. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Perkatakan firman, makanya banyak renungkan firman. Karena firman akan membuat iman kita bertumbuh. Dikatakan ya, waktu kita mendengar firman, karena firman timbul dari pendengaran, pendengar akan firman Tuhan. Saya bertemu dengan Susan Hatting, dia katakan doa yang powerful adalah doa firman. Kita deklarasikan firman, waktu kita perkatakan, waktu kita lakukan, di sana ada kekuatan yang luar biasa, ada power yang luar biasa. Itu yang saya lakukan selama saya bertahun-tahun dalam melayani Tuhan. Waktu kemarin suami saya dalam keadaan COVID, saya sudah sampaikan mungkin. Itu saya perkatakan firman. Waktu itu hari pertama semua dalam keadaan bagus, paru-paru masih bersih. Hari ketiga semua tertutup dengan putih ya, kena COVID. Dan panas tinggi dan juga batuk darah dan juga dia punya saturasinya sudah di bawah 80 dan dalam keadaan oyong tidak bisa jalan. Padahal suami saya itu badannya besar, logikanya orang badan besar, otot bagus, susah untuk goyang. Tapi dia total udah gak bisa jalan lagi. Nah waktu itu saya hanya berdoa begini, Bapak engkau Bapak yang baik. Bapak yang baik tidak akan pernah memberikan ular pada anak yang minta roti. Tidak pernah memberikan ular pada anak yang minta ikan. Tidak pernah memberikan batu pada anak yang minta roti. Itu saya perkatakan dengan iman. Tapi saya terakhir berkata, kalau engkau mau Tuhan, engkau bisa menyembuhkan. Tapi kalau engkau mau ambil dia, berarti sudah selesai tugasnya. Itu saya perkatakan. Kami berangkat ke Surabaya. Itu dalam keadaan naik pesawat dengan kondisi yang tidak baik. Saya hanya berkata, aku berserah. Aku berserah, hanya itu saya katakan dengan iman yang kuat pada Tuhan. Sampai di Surabaya, hari ketiga masuk Gamaras 72 vial, hari keempat sembuh total dan sekarang kami boleh menikmati Tuhan. Iman kita yang menyelamatkan, bukan perkataan dunia, bukan doa pendeta, tapi iman kita menyelamatkan kehidupan kita. Hari-hari ini Tuhan bilang, kenapa kau tidak pakai iman anakku? Padahal tinggal percaya saja. Kau harus percaya kepada setiap janjiku. Ada 66.000 janji Tuhan di Alkitab. Aminkan setiap hari, perkatakan setiap hari, deklarasikan setiap hari. Maka iman kita akan bertumbuh. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah apa? Yang keempat. Mari kita buka Matius 11 ayat 28. Ini juga pergumulan Yesus yang keempat ya. Karena banyak orang Kristen salah kaprah tentang ini. Dikatakan marilah kepadaku. Ini kata Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ayat seringkali disalah mengerti. Kita pikir kalau kita ikut Tuhan automatically udah gak ada masalah. Ada. Bahkan bebannya berat, masalahnya berat sampai kita letih lesu. Tapi Yesus berkata, ku berikan engkau kelegaan. Artinya tetap kuat menghadapi masalah, tetap ada sukacita menghadapi masalah, tetap ada damai sejahtera menghadapi masalah. Kenapa? Karena kelegaan hanya milik Yesus. Makanya hari-hari ini waktu engkau punya masalah, jangan lari kepada dunia, lari kepada Yesus. Karena dia dikatakan bahkan menggendong kita. Kapan kita digendong? Waktu kita bilang capek Tuhan, aku udah gak kuat Tuhan. Dia gendong kita, dia dukung kita. Dunia tidak akan mendukung kita waktu kita punya masalah. Tapi Yesus katakan, aku gendong engkau, aku pegang dengan tangan kananku yang kuat agar engkau jatuh tidak sampai tergeletak. Wow, ini sebagai bukti ikut Tuhan memang ada masalah. Kekristenan bicara tentang peperangan, perjuangan. Tapi percayalah, panglima perang kita berjalan di depan kita dan kita pasti akan menang. Itu yang saya alamin. 2 tahun COVID sudah ada. Saya mengalami COVID bukan hanya 2 tahun, 4 tahun. Yaitu apa? Digugat oleh abang kandung saya sendiri 11 gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Tidak main-main, setiap hari Kamis saya harus ada di sana. Ikut dalam sidang. Bukan main-main dengan masker, dengan COVID. Belum lagi dana, waktu, tenaga, pikiran.
Tapi saya hanya pegang janji Tuhan. Engkau berkata Tuhan, siapa yang berani menggugat orang pilihan Tuhan, itu saya perkatakan terus dan saya tetap bersyukur. Apa yang terjadi? Dari 11 gugatan, semua sudah menang di Mahkamah Agung ingkrah. Itu kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin. Hari-hari ini mari, hidup memang peperangan. Tapi ada kelegaan di tengah masalah, engkau masih bisa berkata, praise the Lord. Terima kasih Tuhan, bahkan yang luar biasa, kita masih bisa menjadi sedotan yang digunakan tadi. Masih berdampak di tengah masalah. Itulah kalau kita bersama dengan Yesus. Makanya Yesus bilang, anakku, kenapa engkau kecewa dengan masalah? Padahal di balik masalah, di balik Goliat, ada berkat Tuhan. Raja Israel kedua akan terjadi dalam hidup kita. Di balik gunung, di balik gua singa, dikatakan makanya Daniel diangkat menjadi orang kedua dalam 3 generasi. Di balik penjara dan menjadi budak, Yusuf diangkat menjadi orang kedua Firaun. Ingat, di balik masalah, kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, tetap ada pengharapan yang luar biasa. Makanya Yesus bilang, kenapa engkau kecewa dengan masalah? Masalah itu gak ada papanya, itu hanya transit area untuk mempromosikan hidup kita lebih lagi. Karena kita harus diasah untuk kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Dan dibutuhkan proses untuk kita bisa mengalami perkara yang luar biasa dengan Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah apa? Yang kelima mari kita lihat. Yang kelima pergumulan Tuhan yang kelima. Matius 26 ayat 41. Dikatakan begini, berjaga-jagalah dan berdoa. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Ini adalah pergumulan Yesus yang kedua. Kenapa? Karena di akhir zaman ini banyak orang yang malas berdoa. Capek berdoa, bosan berdoa. Nggak mau lagi berdoa. Mana Bu Indri? Sampai sekarang nggak ada jawaban doa. Bapak-bapak, ibu-ibu, berdoa bukan hanya masalah pengabulan doa. Tapi doa itu adalah privilege. Waktu kita diajarkan Yesus, Bapa kami yang ada di surga. Ini bicara tentang hubungan antara Bapa dengan anak. Saya punya Bapak yang sangat sayang sama saya. Setiap saya mau tidur, sampai SMA loh, saya selalu harus dipeluk dulu baru mau tidur. Itu baru Bapak di dunia. Apalagi Bapak kita di surga. Dia kasih waktu untuk kita. Dia mau mendengar curhat kita. Dia mau kasih masukan sama kita. Tapi seringkali karena kesibukan membuat kita gak ada waktu. Dan kita pikir doa itu gak penting. Padahal itulah modal kita untuk mendapat kekuatan daripada Tuhan. Seringkali kita menjadikan Yesus seperti ini. Apa ini? Hanya seperti lampu emergency, betul? Waktu pas PLN mati baru kita hidupin. Sama seperti Yesus. Waktu sudah sakit baru kita bilang, Tuhan tolong sembuhkan sakitku. Waktu usaha gagal, Tuhan tolong pulihkan ekonomiku. Waktu suami atau istri mungkin bermasalah, Tuhan tolong rumah tanggaku. Waktu semuanya oke, where are we? Pernah gak kita ngomong dengan dia? Makanya Bapak sedih. Dia katakan, kenapa engkau tidak punya roh doa? Padahal aku jadikan engkau menjadi rumah doaku. Supaya rohku bisa tinggal di dalammu. Itu adalah beban Tuhan yang kelima. Tuhan sangat sedih. Di akhir zaman ini waktu engkau mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti akan hancur. Dulu saya tidak pernah mengandalkan doa. Karena saya pikir aku bisa lakukan segala sesuatu. Akhirnya hidup saya semakin hancur. Tapi waktu kita punya hubungan dengan Tuhan. Waktu kita sedih, dia peluk kita. Waktu kita dalam keadaan kesepian, dia menemani kita. Dunia ini gak ada yang seperti itu. Percayalah, semua ada batasan. Yesus tidak terbatas. Dia buka pintu 24 jam untuk kita. Mau ketemu dengan Ibu Indri, kadang-kala kita mesti juga tanya, Bu Indri ada waktu gak? Aduh sorry sayang, saya ada pelayanan. Tapi Yesus gak pernah bilang begitu. Once we call him, waktu kita memanggil dia, dia langsung bilang, anakku, aku siap mendengarkan engkau. Pakai waktu-waktu di akhir zaman ini mempunyai hubungan intim dengan dia. Karena itu adalah kerinduan Yesus yang kelima. Yang keenam adalah apa? Kita buka yang keenam, ini krisis tentang kepribadian. Kita lihat yuk. Krisis kepribadian, kita lihat Markus 14 ayat 21. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kita bilang ini mungkin ayat buat Yudas Bu Indri, bukan buat kita. Maafkan saya, banyak Yudas-Yudas yang ada di akhir zaman ini. Termasuk saya pun juga mau koreksi diri. Apakah aku termasuk Yudas Tuhan? Mana buktinya? Yudas tahu firman, melayani 3,5 tahun. Firman itu sudah ngelotok mungkin di kepala dia, betul? Karena firman adalah Yesus sendiri. Dia dengar firman, dia berjalan dengan firman, makan dengan firman, semua all about firman. Tapi ternyata dia bisa menjual Yesus. Bagaimana dengan kita? Waktu kita sudah mengasihi Tuhan, kita menerima dia sebagai Allah kita. Masih gak kita bermain-main dengan dosa? Ini yang buat Tuhan sedih.
Kalau kita belum tahu kebenaran, mungkin itu masih orang anggap wajar kalau jatuh dalam dosa karena dia tidak mengerti. Tapi kalau kita sudah tahu kebenaran, menyampaikan kebenaran lagi, mengajarkan kebenaran, tapi tidak menghidupi kebenaran, Tuhan katakan lebih baik orang seperti ini nggak dilahirkan. Yesus sangat kecewa. Hari-hari ini mari kita koreksi. Makanya saya juga terus terang menyiapkan firman ini tidak mudah. Saya bilang, Tuhan jangan sampai aku termasuk Yudas di akhir zaman ini. Aku ternyata masih melakukan hal yang tidak menyenangkan hatimu. Ampuni aku Tuhan. Tapi Yesus kita luar biasa. Dia tidak Allah yang menghukum. Dia Allah yang memberikan kesempatan. Mana buktinya? Ayat sebagai yang ketujuh. Yang sebagai ketujuh kita buka Matius sebagai ayat terakhir. Matius 15 ayat 32. Perhatikan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, ini adalah pergumulan Tuhan yang ketujuh. Hatiku bergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan. Waktu engkau baca ayat ini, apa yang kita dapat? Mungkin kita bilang, oh Bu Indri berarti kita mau dikasih Tuhan makan. No, Tuhan gak mau kita selesai dari Zoom ini, kita selesai dari YouTube ini, kita selesai dari mendengarkan firman hari ini, kita hanya pulang begitu saja. Kata Yesus, nanti mereka pingsan, ambil keputusan hari ini. Kalau kita mungkin tanpa disadari selama ini menjadi beban Yesus, ada 6 tadi beban Yesus, bahkan 7 yang terakhir, Tuhan katakan anakku, kalau memang engkau selama ini masih yang melakukan beban itu padaku, hari ini Tuhan katakan, dalam Wahyu dikatakan, Wahyu 3:20, lihat kata Yesus, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku, maka aku akan membukakan pintu. Aku akan masuk mendapatkan dia dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Hari ini Tuhan gak mau kita pulang keluar sana dengan kondisi takut pingsan di jalan. Waktu hari ini Tuhan menegur kita, kalau kita masih salah satu menjadi pribadi yang menjadi beban Tuhan Yesus sampai hari ini, katakan ampuni aku Tuhan. Aku selama ini hanya banyak mengeluh dan mengeluh, aku tidak mengucap syukur, aku kurang mengucap syukur, ampuni aku Tuhan. Yang kedua, kalau selama ini mungkin kita tidak pakai hati, kita masih kurang tulus mengasihi Tuhan. Kita ikut Tuhan karena mencari berkat, kita dalam keadaan melayani karena mencari keuntungan, kita bertemu orang karena memandang muka. Katakan ampuni aku Tuhan, aku selama ini ternyata kurang tulus. Ibu Indri pun koreksi diri. Karena terus terang nobody's perfect, percayalah. Tapi kalau kita mau berubah, itu yang membuat Tuhan diringankan daripada beban-bebannya. Yang ketiga, apakah masih ada roh doa? Masihkah kita suka datang kepada dia pagi-pagi, datang kepada dia, ngobrol sama dia. Yesus buka pintu 24 jam, tapi seringkali karena kesibukan membuat kita tidak punya waktu dengan dia. Yang keempat, masih adakah iman dalam hidup kita? Karena orang yang beriman akan berbeda dengan cara dia berbicara, cara dia melayani, cara dia dalam rumah tangga, cara dia berbisnis. Karena dia punya iman bukan dengan apa yang dia lihat, tapi iman kepada setiap janji Tuhan. Dan yang kelima dikatakan tadi adalah apa? Waktu dikatakan tidak punya pribadian yang asal. Jangan sampai kita menyalibkan Tuhan berkali-kali. Cukuplah sekali Yudas yang menyalibkan Tuhan. Kalau kita sudah tahu kebenaran, kalaupun sampai jatuh, katakan ampuni aku Tuhan. Ajarkan aku Bapak untuk aku bisa bangkit. Di hadapan Tuhan gak ada yang gak bisa. Masalahnya mau atau tidak kita. Jadi hari ini pesan Tuhan pada kita, pergumulan Yesus sampai hari ini masih ada. Apakah kita termasuk orang-orang yang mengurangi pergumulan Tuhan itu, atau kita malah yang menambah pergumulan Tuhan? Tuhan berkati. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Apa yang menjadi pesan-Mu pada hari ini Bapak, biar kami boleh renungkan Bapak. Karena kami gak mau Bapak pulang nanti dengan hanya pingsan di jalan, karena kami tidak mengambil keputusan yang benar di mata-Mu. Kami gak mau Bapak membuat Engkau semakin sedih dan sedih terus Bapak. Engkau sudah mati untuk kami, Engkau sudah berkorban untuk kami, Engkau sudah berikan nyawa-Mu, bahkan Engkau lahir ke dunia ini sebagai anak tukang kayu sekalipun. Engkau tidak pernah hitung-hitungan, tapi seringkali kami Bapak malahan menambah beban-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Berkati untuk anak-anak-Mu di gereja GBI PRJ CK7 Bapak. Siapapun yang mendengar hari ini, apapun yang kami dengar hari ini, biarlah respon kami boleh menjadi respon yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur Yesusku. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Indri Pardede yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin.
Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus dan tayang ulang atau rerun, ibadah yang dilakukan secara onsite, ibadah Mandarin Service, ibadah Dewasa Muda atau 2PM, dan ibadah Junior Church di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 17 Juli 2022 diadakan di GBI PRJ pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsuri, MBA MTH. GBI Interkon pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. GBI PRJ Pluit pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Sintia Tirta Direja SH. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Ari Kiswanto. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Radi Chandra. Ibadah raya onsite disertai dengan ibadah onsite BPA sebagai berikut. GBI PRJ pukul 14 waktu Indonesia Barat, yang professional and couples 2PM service. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, 316 Youth English Service. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, Junior Church. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, Joshua Generation Kids English Service. Pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, Sekolah Minggu. GBI Interkon pukul 17 waktu Indonesia Barat setiap hari Sabtu, Minggu pertama dan juga ketiga ibadah Youth. Pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, Junior Church. Pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, Sekolah Minggu. GBI PRJ Pluit pukul 11 waktu Indonesia Barat, ibadah Junior Church. Pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, Sekolah Minggu. Dan GBI Alam Sutra Mall pukul 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, Junior Church. Pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, Sekolah Minggu. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat, Junior Church dan Sekolah Minggu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itulah firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 27. Di dalam terjemahan New Living Translation, kata damai sejahtera didapat dari kalimat peace of mind and heart, yang berarti damai di pikiran dan hati. Sebuah quotes mengatakan, tidak ada yang bisa mengganggu ketenangan pikiran kita, kecuali kita mengizinkannya. Peace of mind, atau ketenangan di dalam pikiran itulah topik pertama dalam seri suplemen yang baru, yaitu Healing Series. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 15 Juli 2022 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat dan Sabtu 16 Juli 2022 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WA yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pelayanan jemaat CK7 mengadakan baptisan air. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 26 Juni sampai dengan 20 Juli 2022. Pendaftaran melalui www.gbiprj.org. Pelaksanaannya di hari Sabtu 23 Juli 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
Penyerahan anak secara online, pendaftaran dibuka mulai tanggal 26 Juni sampai dengan 10 Juli 2022. Pendaftaran melalui www.gbiprj.org dan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Juli 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penyerahan anak online baru dapat dilaksanakan dengan minimal 5 orang peserta. Untuk info lengkap dapat dilihat di www.gbiprj.org. Kami menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.40 waktu Indonesia Barat. Menara doa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 15 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan Bible Study setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 20 sampai dengan 20.45 waktu Indonesia Barat. Agar iman percaya kita kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin dalam dan kita semakin melekat kepada Dia. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapak, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Bapak, berkati bangsa kami. Biarlah damai Kristus memenuhi bangsa kami. Bapak, di era Pentakosta ketiga ini, kami minta biarlah pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir terjadi atas bangsa kami, sampai bumi bangsa ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, senantiasa diberi hikmat dan tuntunan di dalam mengambil setiap keputusan penting buat bangsa ini, agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan, dan keluarga hamba-Mu. Tuhan perluas kapasitas pelayanan hamba-Mu untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan, dan keluarga hamba-Mu. Tuhan pakai dengan dahsyat hamba-Mu sebagai pembawa api Pentakosta ketiga ke bangsa-bangsa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Gembala CK7 Pak Dr. Rianto. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan, dan keluarga hamba-Mu. Tuhanlah yang menjadi pembela dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami perkatakan terjadi kebangkitan yang besar atas generasi Yeremia di CK7. Generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima doa berkat melalui hamba-Nya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace
yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendak-Nya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas
atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.